Saya Pak Haji Mat Saim, pengusaha rongsokan. Ya awalnya ya kita itu namanya orang perantauan ya, orang dari kampung, apa itu dari Cepu ke Jakarta, kan modalnya modal nekat gitu ya, tapi nekatnya bukan nekat nyari masalah, nekat itu mau nyari nafkah gitu. Jadi kita tuh mungut dulu, bawa gerobak. Nah, jadi ya tiap pagi berangkat, paling setengah hari pulang, bawa gerobak aja. Itu nyampe 8 tahun. Ya orang namanya orang usaha nggak punya modal ya usaha apa itu, yang penting kan disiplin gitu ya, ada kemauan. Nah, jadi kemampuan itu diukur sama kemauan gitu. Jadi kemauannya diukur sama kemampuan, jadi ya begitu aja. Ya barang dikit-dikit dikumpulin, ya udah begitu aja. Kalau namanya rongsokan kan apa aja ya laku gitu. Ada plastik, ada paku, ada beling, ada kardus. Itu semua itu laku sebetulnya. Tapi kalau udah ngumpul, udah dirapiin gitu di rumah. Ya kalau masih campur begitu ya termasuk sampah. Yang beli nggak mau. Tapi kalau udah dipilah-pilah gitu baru laku. Paling sekitar 10 tahun ya, saya baru khusus besi aja. Sekitar 10 tahunan dah. Kalau tadinya kita masih apa aja gitu ya. Tadinya apa aja saya main. Kita sekarang udah tempatnya udah nggak ada. Udah makin kecil, nyari lahan itu susah. Jadi sekarang itu khusus besi aja. Nyari apa itu, bikin takar ayam, bikin besi fluk, bikin ya begitu aja. Bikin keralis, bikin tangga, paling begitu aja. Kita orang hidup itu ya, orang usaha itu yang penting itu kemauan sama kemampuan itu harus seimbang gitu ya. Kemauan kita sama kemampuan harus seimbang. Masalahnya kalau nggak seimbang, yang ada itu kesedot pasti hilang, itu pasti. Jadi kalau kemauannya itu harus seimbang. Masalahnya kalau nggak seimbang, ya kita kemampuannya baru misalnya beli sepeda misalnya, terus beli motor, utangan, itu udah yang ada pasti sudah bentar. Saya anak ada 7, meninggal 1 yang bontot, jadi masih 6. Semua sekolah, tapi apa itu yang satu ini apa itu belum nyampe sarjana ya gitu. Tapi yang 5 itu sarjana. Itu penting sekali, masalahnya saya nggak sekolah sama sekali itu. Kita itu nggak sekolah sama sekali, jadi kalau masalah pendidikan terus ilmu agama itu bagi saya itu penting sekali gitu. Keuntungannya apa ya, saya itu ya kalau masalahnya kita ngambil duit di bank nggak pernah, kita naruh di bank ya nggak pernah. Masalahnya kita itu nggak sekolah, jadi nggak apa itu, jadi kita punya uang sedikit-sedikit beliin barang, jadi saya taruh di barang situ. Yang ini untuk bahan, untuk bikin takar ayam, untuk apa itu besi fluk. Nah ini prosesnya ntar dilempengin dulu, disambung pakai las, baru ditancap. Ini kalau ini plastik. Ya kalau ini plastik itu bawanya penggilingan yang ini orang yang giling gitu. Jadi aku kan nggak giling, jadi dibawa tukang giling plastik. Jadi ada beberapa tempat khusus ya? Ya untuk gitu. Untuk ceker ayam ini untuk sampah. Ya gitu. Kalau ini itu bawa ke pabrik besi itu ya. Pabrik besi itu paling ya seminggu sekali lah ya. Bengkel itu ya, ini nyediain bengkel kan ada yang perlu apa itu plat, ada yang perlu siku, jadi pada orang bengkel pada sendiri.
Kalau seng itu jualnya per lembar. Satu lembar itu 27.000 per lembar. Ya seng. Kalau ini terakhir ini aku jual per kilo. Per kilo 10.000 kalau ada orang perlu. Bapak ya orangnya pekerja keras ya, disiplin. Ya pokoknya maunya kerjaannya semuanya serba teratur, rapi. Biarpun tempat rongsokan kayak begini, nggak mau dia berantakan. Ada barang turun ya diatur langsung posisinya kemana. Terus udah gitu sama waktu itu benar-benar diperhatiin banget. Waktunya kerja ya harus tepat. Ntar kalau misalnya istirahat ya udah istirahat. Kalau dari yang masa Bapak narik gerobak itu udah agak-agak lupa tuh. Aku masih ingatnya itu pas lagi di Bintaro. Itu udah kayak kurang lebih kayak begini ya keadaannya. Cuman Bapak udah nggak narik gerobak waktu itu, tapi punya anak buah tukang gerobak. Nah abis itu yang sebelumnya pas lagi narik gerobak kayak nggak ingat. Itu yang ngomong ya, kalau saya itu kayaknya biasa-biasa aja sih. Masalahnya saya itu pergaulan sama yang tukang gerobak, mau tukang bawa karung itu biasa-biasa aja. Itu orang-orang yang ngomong. Gitu. Ya, orang-orang banyak ngomong Pak Saim ini kayak. Ya gitu, kayak katanya. Tapi saya itu ya bukan nggak merasa ya, tapi masalahnya orang kaya itu yang penting bisa nyukurin. Itu orang kaya. Gitu. Kalau nggak bisa nyukurin itu punya uang banyak, punya mobil banyak, punya rumah banyak juga kayaknya juga nyatanya masih pada pisahan ya sama keluarga gitu. Kalau saya nggak pernah gitu. Nggak pernah bisa ya? Oh enggak, dari dulu udah itu masalah disyukurin gitu ya. Gitu. Kesulitannya itu kita harus belajar dulu ya. Masalahnya kita dagangnya dagang sampah. Dagang sampah itu beda sama kita dagang beras. Kalau dagang beras kita beli beras sekilo jual sekilo. Kalau sampah ini nggak bisa begitu. Harus belajar dulu. Gitu. Kalau masalah jual mah gampang ya. Cuman kalau dagang sampah itu kan namanya aja udah sampah. Kalau kita belinya salah nggak jadi duit lagi. Masalah kita beli sampah itu dari duit. Kalau sampah dijual lagi belum tentu jadi duit gitu. Harapan itu ya kita ini apa itu yang penting kan kita kan anak-anak kan udah pada sekolah, anak-anak udah pada bikin rumah masing-masing. Ya udah begitu aja sudah. Alhamdulillah udah begitu. Ya yang nerusin ya pengen anak gitu ya. Tapi kalau anak itu kan kadang-kadang kan udah kerja di sono, udah dikerja di mana gitu ya. Itu aja juga kan anak saya kan udah sarjana semua ya, udah kerja. Itu aja saya nggak bangga kok. Sekolah dari TK nyampe kuliah kok cuma jadi kuli, aku nggak bangga. Nah, masih saya katain sekolah berapa puluh tahun kok jadi kuli, saya bilang gitu. Nggak bangga saya. Jadi bahagianya saya itu sebetulnya itu ya usaha, nggak jadi kuli. Prinsip saya itu kemauan sama kemampuan harus seimbang. Gitu. Itu prinsip saya. Gitu. Jadi saya itu ya kalau misalnya ngutang-ngutang apa gitu, aku nggak seneng. Jadi kemampuan kita aja harus diukur gitu. Kemampuannya baru beli motor, ya udah motor dulu. Nah, syukurin gitu. Nah, jadi prinsip saya itu kemauan sama kemampuan harus seimbang.